diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dedek, kepalanya kenapa? Diapain, Dedek? Kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Usai viral di layar lebar, kasus kematian Vina, gadis 16 tahun asal Cirebon, Jawa Barat, dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki kembali diusut polisi. Meski telah menangkap dan menetapkan 8 orang pelaku sebagai terpidana, namun babak baru mengusut kasus pembunuhan Vina kembali dibuka. 8 tahun berlalu, 3 terduga pelaku yang telah disebar dalam daftar pencarian orang kini diburu polisi. Pagi itu, kantor polisi Polda Jawa Barat nampak beraktivitas seperti biasanya. Namun siapa sangka, dalam hitungan hari, mata publik kembali tertuju atas temuan baru kasus pembunuhan Vina. Rabu pagi menjelang siang, Kepolisian Polda Jawa Barat merilis temuannya. 1 orang buronan yang menjadi daftar pencarian orang kasus pembunuhan Vina ditangkap. Kami dari penyidik Ditkrim Polda Jawa Barat bersama dengan tim Mabes Polri telah berhasil menangkap 1 orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Ya, yang kita kenal dengan nama Saudara Peggy alias Perong, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan. Peggy alias Perong atau Peggy Setiawan, berdasarkan keterangan polisi, dalam pelariannya selama 8 tahun, terduga pelaku Peggy menyamar sebagai pekerja bangunan. Jadi yang bersangkutan selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. Lantas, siapakah Peggy alias Perong, buronan terduga pelaku yang ditangkap polisi? Inilah sosok Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan yang dibenarkan Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, saat kami konfirmasi. Di Jawa Barat inilah rumah Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan berada. Dan dari hasil penelusuran kami saat itu, rumah Peggy ternyata tak jauh dari lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kini saya sudah berada di Jembatan Talun yang merupakan tempat kejadian perkara di mana jasad dari Vina dan juga Eki ini ditemukan. Jarak dari rumah Peggy menuju Jembatan Talun ini hanya sekitar 400 meter saja. Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan diketahui merupakan salah satu buronan daftar pencarian orang dalam kasus dugaan pembunuhan Vina yang dirilis polisi. Dalam DPO yang disebar, polisi tidak mencantumkan foto, hanya ada ciri-ciri yang dinilai merupakan sosok dari pelaku. Lalu bagaimana polisi yakin jika yang ditangkap ini adalah Peggy sebagai terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki? Kalau terkait dengan DPO yang saat ini nanti akan kami jelaskan. Ya, akan kami jelaskan secara transparan, secara terang benderang. Ya, tentunya kami akan buka bagaimana proses penyidikan ini selanjutnya sehingga mengungkap kasus Saudara Peggy yang kami duga sebagai salah satu pelaku, termasuk peran dari yang bersangkutan. Apakah hanya turut serta melakukan? Apakah yang bersangkutan sebagai intelektual dadar, ya sebagai otak, dan bagaimana persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain? Usai dilakukan penangkapan, rumah Peggy yang berlokasi di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, digeledah polisi. Dari hasil penggeledahan itu, sejumlah alat bukti dan keluarga Peggy diamankan untuk dimintai keterangan. Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan, satu buronan yang digadang-gadang polisi dalam daftar pencarian orang dalam kasus pembunuhan sepasang kekasih, Vina dan Eki, kini telah ditangkap polisi. Lantas, apakah tertangkapnya Peggy menjadi pembuka tabir kasus pembunuhan Vina dan Eki? Eki itu ciri-cirinya tuh orangnya putih, rambutnya merah, terus beda lah sama anak saya. Anak saya kan hitam dekil, anak buruh bangunan jelek. Tapi kok anak saya yang dituduh sebagai pelaku utama? Kisah kasus pembunuhan sepasang kekasih, Vina Dewi Arista dan Muhammad Rizky Rudiah alias Eki, yang terjadi pada tahun 2016 silam terus menjadi sorotan publik. Pasalnya, belum juga rampung 2 dari 3 buronan daftar pencarian orang yang terlibat dalam kasus ini diringkus, persoalan baru mulai muncul. Belum usai aroma kejanggalan dugaan salah tangkap terhadap 8 terpidana, kini dugaan salah tangkap kembali menyeruak dari keluarga Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan. Ibu Peggy Setiawan merasa penangkapan terhadap anaknya dinilai janggal.
ada DPO. DPO itu namanya Egi, bukan Peggy. Lah sekarang ada DPO, anak saya ada di Bandung. Nah sekarang malah yang ditangkap anak saya Peggy Setiawan, bukan yang namanya Egi. Egi itu ciri-cirinya tuh orangnya putih, rambutnya merah. Terus beda lah sama anak saya. Anak saya kan hitam dekil, anak buli bangunan jelek. Tapi kok anak saya yang dituduh sebagai pelaku utama. Tolonglah kepada masyarakat bisalah menilai apa yang mana yang salah atau mana yang benar. Anak saya itu nggak mungkin bergabung dengan geng motor, sedangkan dia anak ART sebagai seorang pembantu ya bisa dibilang anak yang paling miskin. Hari ya mencari nafkah, kerja untuk mengasih uang ke saya. Setiap minggu Peggy kalau kerja dikasih ke saya ada 100, dikasih 100, ada 200, mama kasih 100. Sampai lebaran pun dia lebaran, ini buat beli beras fitrah mah, ini buat beli baju adik. Tahu dianya sih ada enggak tahu, kata saya, Acung ada enggak? Ada, udah dia bilang ada aja. Yang penting mas saya tuh ingin ngebahagiain mama dan keluarga. Saya belum pernah ngebahagiain mama dan keluarga. Gitu hari-hari anaknya sih. Ya kata saya sih anaknya pendiam, nurut. Orang anak saya tuh ngerokok enggak, kopi enggak, minum-minum juga enggak. Teman-teman juga pada tahu semua sifatnya Peggy. Peggy Setiawan, sosok yang disebut sebagai tulang punggung oleh keluarganya, kini telah ditangkap. Dari hasil komunikasi dengan ibunya, Peggy memberikan pengakuan yang mengejutkan. Tak hanya itu, melalui komunikasi telepon, Peggy menyebut ikhlas jika harus jadi tumbal. Ma, tolong sampein pesan Peggy ke Bapak. Seandainya Peggy di sini tidak ada umur, Peggy minta maaf atas kesalahan Peggy selama ini. Peggy minta ampun kepada Bapak. Terus, Ma, Peggy minta maaf sama Mama karena Peggy belum bisa bahagiain Mama. Peggy merasa tidak bersalah, tapi Peggy dituduh sebagai pembunuh Vina. Sedangkan Peggy tidak melakukan kejahatan apapun. Mama yang ikhlas kalau Peggy jadi meninggal saat ini juga. Peggy mati syahid karena Peggy difitnah sama orang yang berduit. Peggy rela dan Peggy ridho, semoga nanti Peggy masuk surga. Anak saya berpesan begitu. Sampai saya pulang dari Bandung, sampai di perjalanan tanya sama ibu, nangis terus. Saya nggak pernah berhenti. Dikasih makan sama ibu, saya nggak makan sampai sekarang. Jika Peggy melihat, doa mama selalu menyertai anak mama. Kasih ibu sepanjang masa tidak pernah terputus. Walaupun mama bodoh, tidak mengerti apa-apa, mama akan perjuangkan kebebasan Peggy sampai titik darah mama penghabisan. Itu doa mama, semoga Peggy bebas. Peggy yang kuat, yang tabah. Seandainya Peggy di sana disiksa juga harus kuat, harus tabah. Seandainya Peggy terjadi apa-apa, harus kuat karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu. Pelik dan penuh teka-teki di balik perburuan terduga pelaku DPO kasus Vina. Aroma dugaan salah tangkap kembali terjadi. Kepada pihak kepolisian saat pada tanggal 27 Agustus 2016, Peggy tidak ada di tempat, tidak ada di Cirebon. Dia sedang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Tapi kenapa pada saat terjadinya viral, ada ketentuan DPO, kok Peggy ditangkap dan saya sudah diberitahu pada saat saya ketemu di jam 8 malam sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seperti itu. Saya itu di situ benar-benar kecewa dengan kerja polisi. Kalau memang polisi itu yakin bahwa Peggy atau Peggy Setiawan itu adalah otak dari pembunuhan, kenapa pada saat tanggal 27 Agustus 2016 saat terjadinya penggerbekan terhadap rumah Peggy dan Ibu Kartini mengatakan bahwa Peggy ada di Bandung, kenapa prosesnya tidak ditangani saat itu juga, tapi menggantung selama 8 tahun? Selain Peggy Setiawan, dugaan aroma salah tangkap juga sebelumnya muncul dari salah seorang mantan terpidana pelaku pembunuhan Vina yang kini telah bebas. Saka Tatal namanya. Dirinya divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Kini Saka Tatal telah bisa menghirup udara segar usai menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan. Saka Tatal saat ditangkap masih berumur 15 tahun, masih di bawah umur. Niat Saka untuk mengantarkan temannya ke bengkel malah berbuntut panjang. Habis ngisi bensin, saya kan langsung menuju ke pom bensin. Habis selesai diisi, motornya minta dikasihin ke paman saya. Saya mau ngasihin. Posisi orang yang punya motornya, paman saya, ada di SMP 11. Saya mau ngasihin ke situ, saya menyamperin. Pas mau nyamperin, udah ada teman-teman saya yang lainnya itu, paman saya yang termasuk yang punya motornya, udah ditangkap. Saya malah nyamperin, mau ngasihin motor. Saya pas mau ngasihin motor, tiba-tiba langsung ditangkap juga tanpa penjelasan apapun. Usai ditangkap, kepada kami, Saka mengklaim telah mendapat siksaan saat diperiksa. Saya dipukulin, disiksa, sampai disetrum juga. Ngasih makan juga dilempar di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak mau, saya pukulin lagi. Tak hanya Saka Tatal dan Peggy Setiawan, 5 terpidana yang kini masih menjalani hukuman seumur hidup juga turut mencari keadilan dugaan salah tangkap. Melalui kuasa hukum dari 5 terpidana yang kini tengah menjalani hukuman seumur hidup, Jogi Nainggolan menilai ada beberapa kejanggalan dalam kasus yang ditanganinya.
Setelah saya ditunjuk, saya datang ke Polda Jabar, Kulon Won, ingin ketemu dengan klien kami. Dan diapresiasi oleh penyidik. Lalu kami dipertemukan di ruangan penyidik. Ya, kami melihat secara real nih ya, tidak ada kurang-kurangnya, tidak ditambah-tambahin. Ya, di wajah mereka masih penuh, gitu kan, bekas luka-luka. Walaupun masih ada yang basah, tapi yang kering-kering sudah. Termasuk juga di bagian tubuhnya. Nah, kami waktu itu sempat bertanya ke mereka di hadapan penyidik nih, ini akibat apa? Gitu kan ya? Saya belum tahu ya yang viral ini ya. Foto yang viral saya belum tahu. Belum tahu itu. Ini kami disiksa di ruangan narkoba. Rentetan demi rentetan dugaan salah tangkap terus menyeruak dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lantas bagaimana polisi menanggapi hal ini? Terkait dengan mungkin opini yang saat ini dibangun, baik dari pihak manapun, tentu kami minta juga seluruh warga masyarakat ya untuk menahan diri. Ya, kami akan bekerja sebaik mungkin, kami akan bekerja dengan transparan. Nanti ada waktunya kami akan menyampaikan. Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya, waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Perjalanan 8 tahun kasus kematian Vina Dewi Arista, gadis 16 tahun asal Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016 silam, hingga kini masih menjadi teka-teki. Kasus pembunuhan Vina bersama kekasihnya, Eki, bahkan dinilai banyak kejanggalan meskipun 8 orang pelaku telah ditangkap dan divonis bersalah. Namun di balik itu semua, apa sebenarnya yang menjadi dasar penangkapan terhadap terpidana kasus itu? Seorang pemuda bernama AF, warga asal Kampung Pilar Barat, Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi inilah yang menjadi saksi kunci peristiwa malam itu. Pada saat itu, AF merupakan seorang pekerja di salah satu bengkel cuci mobil yang lokasinya tak jauh dari tempat kejadian perkara di Cirebon. Saat ditemui di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, AF menuturkan kejadian malam itu. Kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung. Terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ektisi itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Sempat juga beredar tuh katanya korban ini kecelakaan ya. Bener nggak? Enggak. Itu yang ya emang itu yang saya lihat. Lebih lanjut, AF mengaku mengetahui proses penangkapan terhadap para terduga pelaku. Kejadian penangkapan itu abang tahu ada yang ditangkap di Cirebon? Tahu. Ditangkap di mana, di dekat bengkel atau? Iya, di depan bengkel saya, di tempat tongkrongan itu, di tongkrongan itu. Sebagai saksi, AF juga mengaku sejak kejadian hingga saat ini, AF belum pernah diminta untuk hadir dalam persidangan. Waktu sebelumnya belum pernah hadir saya. Pak sendiri di Cirebon kerja atau gimana? Kerja Sebagai apa? di bengkel cuci mobil. Pas kejadian itu 2016, itu nggak lama pas kejadian itu saya melapor gitu. Saya berhubung saya juga takut gitu kan sama pihak keluarga pelakunya gitu kan, bahwa saya yang pelapornya. Akhirnya saya memutuskan buat pulang. Usai ditangkapnya Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan, AF kembali dimintai kesaksian oleh polisi. Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep gitu. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu ya. Smash warna pink gitu. Oh, si Peggy ini punya motornya Smash? Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau bukan? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu, tapi waktu pas kejadian itu ada. Lalu apakah AF mengenal sosok Peggy? Yang dinamakan Peggy itu sering kumpul sama anak-anak itu gitu. Iya, sering nongkrong. Tahu seharian dia ngapain aja Nggak tahu kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Masa di nongkrong aja tahu? Iya, tahunya pas lagi nongkrong aja. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam itu nongkrong. Selain Peggy, dalam kesaksiannya AF mengaku tidak melihat sosok Saka saat kejadian. Kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh, Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Kasus kematian Vina masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya pelaku pembunuhan itu? Satu nama dalam daftar pencarian orang telah ditangkap, namun ternyata muncul kembali dugaan salah tangkap.
apakah benar bahwa kemungkinan polisi salah tangkap, artinya yang ditangkap ini bukan orang yang menjadi pelakunya? Saya kira itu, kalau itu terjadi, itu saya kira polisi akan masuk dalam kesalahan yang luar biasa tuh. Kalau sampai kemudian dugaan bahwa polisi itu melakukan peradilan sesat ya, dan kemudian lalu diulangi lagi dengan cara menangkap orang yang bukan DPO ya, saya kira itu kebodohan ya, dan saya yakin polisi tentu akan menghindar atau tidak akan melakukan kebodohan tersebut. Mencari keadilan, keluarga almarhumah Vina Dewi Arista, korban dugaan pembunuhan pada 2016 silam, hingga kini masih menanti titik terang terungkapnya para pelaku pembunuhan Vina. Lantas, akankah tabir kebenaran sosok pelaku pembunuhan Vina akan terungkap? Tunggu saja, karena kebenaran akan selalu mencari jalan.